You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Hasil latihan MotoGP Prancis 2025, Fabio Quartararo kedua, Marc Marquez paling cepat. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mampu tampil paling cepat di sesi latihan MotoGP Prancis 2025. Catatan waktu Marquez sempat bersaing ketat dengan Fabio Quartararo yang akhirnya finish di posisi kedua. Sesi latihan berlangsung di Bugatti Circuit, Le Mans, Prancis. Marquez berhasil membukukan catatan waktu 1 menit 29.855 detik untuk menjadi yang terbaik. Sesi latihan atau praktis dimulai tepat waktu. Para pembalap langsung memacu motornya untuk mencari catatan waktu terbaik di Bugatti Circuit. Pembalap Pramac Racing, Jack Miller langsung memimpin dengan catatan waktu 1 menit 32,494 detik. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama karena Fabio Quartararo, Yamaha Monster Energy, mendulang catatan waktu tercepat. Pembalap asli Prancis itu sukses mencatatkan 1 menit 30,997 detik. Quartararo masih memimpin hingga 20 menit sesi praktis berjalan. Secara catatan waktu, dia disusul oleh Alex Marquez, Gresini Ducati, dan Jack Miller. Sementara, Marc Marquez, Ducati Lenovo, bertengger di urutan ke-11. Namun demikian, Marquez tiba-tiba menjadi yang tercepat pada satu putaran. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tancap gas dengan ban baru dan sukses mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,530 detik. Para pembalap terus mencoba lap terbaiknya dengan memacu motor secepat mungkin. Menjelang sesi praktis selesai, Quartararo berhasil merebut catatan waktu terbaik 1 menit 30,222 detik. Akan tetapi, Marquez langsung merespons. The Baby Alien yang tampil luar biasa berhasil membukukan catatan waktu 1 menit 29,855 detik. Di sisi lain, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, naik ke peringkat ketiga dengan catatan waktu 1 menit 30,342 detik. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menggeser Marquez dari catatan waktu terbaik di sesi praktis. Dia sukses menjadi yang tercepat dengan torehan 1 menit 29,855 detik sekaligus memastikan satu tempat di kualifikasi kedua, Q2, MotoGP Prancis 2025. Sementara itu, Marc Marquez bantah Bagnaia alami kemunduran. Terlepas dari kurangnya failing yang bebani Francesco Bagnaia di awal MotoGP 2025, Marc Marquez tidak berpikir bahwa pembalap petahana Ducati sedang mengalami masa-masa sulit. Marc Marquez tiba di Le Mans dengan tujuan menebus kesalahan yang dibuat pada balapan terakhir di Jerez, di mana ia terjatuh di lap kedua saat tampaknya memiliki segalanya, kecepatan dan ritme, untuk menang telak di Jerez. Namun, kecelakaan di lintasan Andalusia, yang kedua di musim ini pada hari Minggu, hampir sama menyakitkannya dengan yang dialaminya di Austin, saat ia memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik. Dengan kemunduran kedua yang dialaminya, Marquez berada di urutan kedua dalam klasemen, hanya 1 poin di belakang saudaranya, Alex Marquez, sang pemenang MotoGP Spanyol. Di urutan ketiga, ada Pecco Bagnaia, 20 poin di belakang kakak beradik dari Cervera, Lleida. Ini menjelaskan kurangnya kecepatan dengan perasaan buruk yang didapatkan dari Ducati. Ditanya tentang performa Bagnaia, Marquez tidak percaya bahwa pembalap Italia itu mengalami kemerosotan. Ia berpendapat bahwa ada perbedaan dari elemen utama dalam balapan, stopwatch. Saya melihat Pecco kuat, solid, ia mencetak banyak poin. Masalahnya, balapan tahun ini lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Motor berkembang dan Anda harus beradaptasi. Tapi, tanpa membuat terlalu banyak keributan, dia tertinggal 20 poin dari Alex, kata Marquez. Faktanya, jika kita melihat ke belakang sedikit lebih jauh, komentar 93 mungkin benar. Tidak ada alasan untuk khawatir bagi para penggemar Bagnaia. Pada saat yang sama, di MotoGP 2024, pembalap Italia tersebut berada di posisi kedua dalam kejuaraan, tetapi jarak antara dia dan pemimpin klasemen kala itu adalah 38 poin. Hampir 2 kali lipat dari jarak saat ini antara dia dan Alex. Mengenai kecelakaan di Jerez,
Marquez menjelaskan dalam tes setelahnya pada Senin bahwa ambisinya lah yang menyebabkan kecelakaan itu. Anda harus menghindari kesalahan-kesalahan itu, tetapi saya tidak bisa keluar dengan kondisi seperti itu karena saya merasa nyaman dan percaya diri di atas motor, ujarnya. Mengenai pujian untuk adiknya sebagai pemimpin, Mark memberikan semua pujian di dunia, karena sang 73 memang pantas mendapatkannya. Saat ini, Alex memiliki sedikit lebih banyak kesempatan daripada saya untuk menjadi juara. Karena dia unggul 1 poin dari saya, dan karena dia menjalani musim yang luar biasa. Di Jerez, dia membuat saya terkesan, terutama bagaimana dia mendapatkan kembali kepercayaan diri dan ritmenya setelah 2 kali terjatuh, kata rider pabrikan Ducati. Senang dengan performa mantan tandemnya di tim Gresini setiap kali turun ke lintasan. Hal terbaiknya adalah pertarungan yang kami alami tidak memengaruhi hubungan kami. Sementara itu, Marc Marquez, Le Mans bukan hanya masalah wet atau dry race tapi cuaca dingin atau panas dapat mempengaruhi gaya balap. Ketika konferensi pers hari Kamis di Le Mans, Marc Marquez masih saja membahas crash yang dialaminya ketika memimpin balapan di MotoGP Jerez 2 pekan lalu. Yang membuatnya kehilangan banyak poin dan juga kehilangan posisinya sebagai pemimpin klasemen. Marquez mengakui kesalahan yang dilakukannya saat memasuki satu tikungan, tempat dia crash, di Jerez. Saat itu dia terlalu percaya diri dan terlalu memaksakan racing linenya, akibatnya dia terlalu menekan bagian depan motor. Marc Marquez menekankan, saya harus menghindari melakukan kesalahan lagi, terutama karena kesalahan itu terjadi di awal balapan. Saya memiliki kecepatan dan ritme, seperti yang saya lihat pada tes hari Senin. Saya cepat sejak lap pertama, saya dan tim mencoba beberapa setup atau part baru. Ada beberapa hal menarik yang kami temukan, sekarang kami harus mengujinya di trek lain untuk memastikan konsistensi performa dan validitasnya di berbagai kondisi lintasan. Sejauh ini Marc Marquez berhasil 4 kali memenangkan GP Prancis dan 3 diantaranya di MotoGP. Tahun lalu, rider berusia 32 tahun itu finish kedua di sprint dan race utama. Le Mans adalah trek yang saya suka. Namun hal itu sangat bergantung pada cuaca, bukan hanya masalah wet atau dry race. Baik cuaca dingin atau panas, memerlukan gaya balap yang benar-benar berbeda. Pada suhu dingin, berbelok ke kiri menjadi lebih sulit karena kita tidak dapat nge-push. Saat cuaca lebih panas, failing pada motor jauh lebih baik karena ban lebih cepat mencapai suhu ideal, ungkap Baby Alien. Area mana dari sirkuit Bugatti yang paling disukai Marquez? Saya sangat menyukai sektor terakhir, seperti lintasan go-kart tetapi alurnya bagus. Secara umum, saya paling suka tikungan kiri. Secara umumnya, treknya bagus stop and go. Sulit untuk membuat perbedaan di sini, terlebih lagi dengan semua aerodinamika dan perangkat pada motor, jawab juara dunia 8 kali itu. Adiknya Alex Marquez kembali memimpin klasemen setelah merayakan kemenangan MotoGP pertamanya di Jerez. Saat ini rider berusia 29 tahun hanya unggul 1 poin dari Marc yang turun ke peringkat 2. Rider bernomor start 73 itu mengaku lebih santai jika duel melawan kakaknya sendiri karena dia sudah sangat mengenal karakter sang kakak. Apakah hal yang sama juga dirasakan Marc? Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa bertarung melawan adik saya. Saya merasa lebih baik karena jika saya kalah, itu akan menjadi masalah keluarga. Yang terpenting, situasi di klasemen ini tidak mengubah hubungan kami. Saya menginginkan yang terbaik untuknya dan dia menginginkan yang terbaik untuk saya, jawab Marc sambil tersenyum. Terlepas dari 2 kesalahannya di Austin dan Jerez, Marc Marquez adalah pembalap berpengalaman yang saat ini tampil dominan dan seharusnya mendapat peringkat yang sedikit lebih tinggi dari adiknya itu. Namun untuk memenangkan gelar dunia, tidak hanya membutuhkan kemenangan tetapi juga konsistensi. Pada akhirnya, hal ini bisa berujung pada perebutan gelar dunia antara 2 bersaudara. Kemudian Marc teringat ketika dia menjalani debutnya di MotoGP. Ketika saya pertama kali datang ke MotoGP, setiap balapan akhir pekan serasa seperti ujian karena saya harus bertarung melawan Jorge Lorenzo, Valentino Rossi atau Dani Pedrosa. Saya harus membalap dengan sempurna untuk mengimbangi mereka, ungkap Marc. Rekan setim Pecco Bagnaia itu menambahkan, namun ketika datang ke Valencia di akhir musim dan bertarung untuk meraih gelar dunia, itu adalah hal tersulit bagi seorang pembalap. Karena kita tidak hanya harus tampil baik di lintasan tetapi juga harus mampu mengelola atmosfer di sekitar kita. Kita harus tetap tenang dan fokus dalam situasi seperti itu.